萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Banyak sinar menyala di terowongan yang luas. Orang bahkan bisa melihat garis besar beberapa perahu. Lin Yan sendiri cukup untuk menangani masalah mengendalikan perahu luar angkasa. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu mengalihkan perhatian. Dia menempatkan semua fokusnya pada skill penciptaan api. Jika dia bisa mempelajari skill penciptaan api ini dalam perjalanan 1 bulan ini melalui terowongan ruang angkasa, itu akan menguntungkan bagi Xiao Yan. Tentu saja, skill penciptaan api ini adalah teknik Do tingkat atas dari lembah api iblis. Secara alami akan ada sesuatu yang luar biasa untuk itu, dan itu mungkin akan cukup sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun, ini jelas tidak menghalangi Xiao Yan karena dia memutuskan untuk berlatih. Perhatian Xiao Yan menjadi sepenuhnya asyik dalam metode pelatihan yang tercatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan. Keterampilan penciptaan api dari masa lalu membutuhkan 3 orang untuk berlatih bersama dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan api pengubah kehidupan. Namun, setelah peningkatan tambahan oleh setan tanah tua selama bertahun-tahun, keterampilan penciptaan api saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiao Yan tanpa sadar merasa tercengang dengan kemampuan setan tanah tua. Kelemahan skill keterampilan api ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja, sebagai hasilnya, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi lebih rumit. Menurut apa yang tercatat di gulungan, keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang dan menggunakan douki seseorang untuk memurnikan dan memadatkan mereka berkali-kali sampai mereka disempurnakan sampai batas mereka. Setelah itu, satu harus sempurna menggabungkan ketiga api binatang ini bersama-sama. Jika salah satu berhasil, seseorang akan membentuk bibit api transformasi hidup. Tentu saja, gumpalan biji api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan Xiao Yan dari api lotus pemusnahan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, memurnikan mereka sesuai dengan metode yang dicatat dalam keterampilan penciptaan api dan menggabungkan mereka ke dalam biji api ini, memungkinkan benih api untuk terus memperluas dan memperkuat. Ini mungkin tidak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya. Tetapi itu bisa berakhir dengan menundukkan kebanyakan orang jika seseorang mencobanya. Bagian yang bagus adalah api binatang yang sangat umum. 1 buah biasanya akan dapat membeli beberapa dari rumah lelang besar. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk membuat mereka bergabung dengan aman di dalam tubuh seseorang. Setiap api mendiskriminasikan satu sama lain. Itu adalah kasus untuk api surgawi dan juga kasus untuk api binatang. Jika seseorang ceroboh saat menggabungkan ketiga jenis api binatang, seseorang akan berakhir dengan menderita luka serius. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan ketiga jenis api binatang dalam tubuhnya, memurnikannya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan untuk kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Setelah semua, penyempurnaan keterampilan penciptaan api cukup istimewa. Itu mengharuskan seseorang untuk memaksa benang dari doukinya ke nyala api selama penyempurnaan. Penetrasi seperti itu akan mengharuskan seseorang untuk terus memperhatikan setiap perubahan kecil di dalam api. Jika kekuatan spiritualnya lemah, tidak mungkin untuk melakukan tugas ini.
Langkah terakhir untuk menggabungkan 3 api setelah mereka disempurnakan bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada yang salah selama proses itu, merger akan berakhir gagal dan ledakan nyala api di dalam tubuh seseorang akan berakhir dengan menyebabkan kehilangan lebih dari 1. Karena alasan di atas, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan berlatih skill keterampilan api ini jauh lebih sulit daripada berlatih versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa agak berkata-kata. Itu setan tanah tua memang layak menjadi bintang 7 Dozong. Dia mampu meningkatkan keterampilan penciptaan api menggunakan metode ini. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, api transformasi kehidupan yang diciptakan oleh skill penciptaan api saat ini tidak lagi melukai kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, keterampilan penciptaan api telah meninggalkan reputasinya yang buruk terhadap diri sendiri. Kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan ditarik dari gulungan itu. Dia menghembuskan napas panjang dan merenung sejenak. Dengan gelombang tangannya, 3 botol giok muncul. Ada 3 kelompok api terbakar yang menyala-nyala di dalam botol batu giok. Warnanya biru, coklat, dan merah. 3 kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiao Yan dari rumah lelang. Ketiga api binatang ini dimaksudkan untuk digunakan berlatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan ketiga jenis api binatang ke dalam tubuh saya. Mata Xiao Yan melihat api membakar di dalam botol batu giok. Dengan jentikan jarinya, botol-botol giok itu pecah. Segera, 3 kelompok nyala dilepaskan. Xiao Yan melirik 3 kelompok api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut menggabungkan mereka ke dalam tubuhnya, tetapi Xiao Yan saat ini bisa disebut spesialis pemadam kebakaran. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, dan kekuatan dari api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Xiao Yan membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Dia menarik 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika api hati teratai mengkilap menerkam mereka, mengelilinginya sebelum mereka bahkan bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah bagian atas semua api. Di depannya, api binatang ini hanyalah gorengan kecil. Bahkan biji api mereka yang semakin naik daun menjadi jauh lebih lamban. Xiao Yan tersenyum ketika melihat ini. Proses ini benar-benar terlalu sederhana dan bukan merupakan tantangan baginya. Bahkan tanpa api hati teratai mengkilap yang melindungi bagian dalam tubuhnya, dengan tubuh ini yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam seperti kolam darah gunung surga dan darah esensi Phoenix kuno, dia hampir tidak akan dirugikan bahkan jika makhluk buas api ini meledak. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan karena ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. 3 bundel duki yang kuat bercampur dengan api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing membungkus kelompok api binatang. Langkah kedua, penyempurnaan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Duki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok dengan cepat memutar duki. Mengikuti rotasi kelompok duki, tekanan di dalamnya sangat melonjak. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok api binatang mulai bergantian antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiao Yan juga menyerang ke dalam api. Segera, biji api dalam api binatang mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiao Yan. Menggunakan ini, Xiao Yan merasakan tekanan di dalam dan menentukan apakah dia harus memperkuat atau melemahkannya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah hal yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar. Semua langkah mulai berkembang dengan cukup lancar di bawah pengawasan kekuatan spiritual yang luar biasa dari Xiao Yan.
penggabungan dan penyempurnaan dimulai tanpa kecelakaan. Tentu saja, penyempurnaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan periode panjang perbaikan terus-menerus untuk benar-benar memurnikan ketiga jenis api binatang. Xiao Yan mengerti hal ini. Oleh karena itu, semua perhatiannya ditempatkan pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki banyak kekuatan spiritual, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Waktu di dalam terowongan ruang dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dalam penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan bisa mengatakan bahwa Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Ini memungkinkan Xiao Yan melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. Satu hari setelah yang lain berlalu dalam lubang cacing monoton ini. Namun, Xiao Yan tetap di kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani mengganggu dia, takut dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Xiao Yan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Untung dia saat ini adalah ahli Dou Huang dan bahwa kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak sekali Dou Qi. Oleh karena itu, Lin Yan mampu bertahan. Di sisi lain, Xiao Yan tampak seperti seorang biarawan tua yang sedang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup dalam tubuh Xiao Yan, itu mungkin bahkan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan selama pelatihannya. Orang ini hanya apa yang dia latih. Dia tetap dalam kondisi latihannya untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan perahu. Tangannya menuangkan gelombang Dou Qi ke dalam perahu ruang dengan cara seperti biasa. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di kabin, menggeleng tak berdaya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak bahkan sedikit pun selama 20 hari, sedikit gemetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sukacita melonjak di wajah Lin Yan ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela napas lega, tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk mengganggu Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Sukacita juga melintas di dalam matanya. Telapak tangannya terbuka dan 3 api berukuran jempol tak berarti muncul dengan tenang. Setelah itu, mereka terbang di jarinya seperti roh. Panas samar-samar dipancarkan. Setelah 20 hari pelatihan Xiao Yan yang tak kenal lelah, ketiga jenis api binatang tak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya saya menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan dalam penyempurnaan yang berkepanjangan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki ketiga api binatang ini sejauh tanpa waktu setengah tahun. Setelah semua, mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekannya. Berikutnya, akan menjadi langkah penggabungan akhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai skill penciptaan api ini. Selama saya menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api pengubah kehidupan, yang dibutuhkan untuk menggunakan api lotus pemusnahan. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada kesendirian di wajahnya saat dia berbicara. Setelah semua, langkah penggabungan akhir ini adalah langkah yang paling sulit dan berbahaya dari skill penciptaan api ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten
dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.